Peristiwa penembakan dari Donald Trump di akhir pekan kelihatannya masih hangat dan juga membuat dolar mengalami penguatan, pagi ini terutama. Tapi rasa-rasanya yang paling menentukan dari sentimen market atau penggerak market adalah pidato Powell yang kemungkinan akan muncul nanti malam di jam 11. Tapi apa saja yang akan menjadi penggerak? Kelihatannya bukan hanya Powell, tapi ada beberapa hal lain yang juga perlu kita ketahui. So, ini dia ulasannya. Ya, kalau Anda lihat dari data hari Jumat, yang dirilis adalah data PPI, dan ini ada kontradiksi dari apa yang dihasilkan sehari sebelumnya. Data CPI jelas mengalami penurunan, dan kita sudah sempat melihat data bulanan pun terkait dengan angka inflasi yang sudah berada di bawah 0%. Sementara, sebaliknya di data hari Jumat, PPI justru mengalami kenaikan, dan inilah yang membuat kenapa US dollar sempat mengalami kenaikan terlebih dulu. Tapi ya memang tidak terlalu lama dan akhirnya kembali tertekan turun. Ini diakibatkan bahwa market kecenderungannya masih memegang apa yang disampaikan oleh Powell sehari sebelumnya, yaitu kaitannya dengan inflasi yang mendingin, kemudian juga sektor tenaga kerja yang bisa dibilang ada tanda-tanda pelonggaran. Tapi dalam hal ini berarti kita belum bisa berasumsi bahwa akan terjadi pemangkasan di bulan September. Walaupun angka ekspektasi menunjukkan sekitar 60% atau bahkan 70% masih bisa mengharapkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, pasar kemungkinan masih akan mencermati apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Powell, terutama setelah data PPI kemarin dirilis. Kalau misalkan, katakanlah misalkan Powell memberikan revisi ataupun bahkan pandangan yang berubah, maka kita akan lihat segera penguatan US dollar hari ini atau bahkan mungkin sampai ke data ekonomi berikutnya. Tapi kalau ternyata Powell tetap yakin atau bahkan optimis terkait dengan proses inflasi ataupun disinflasi, maka kemungkinan dolar akan kembali melemah dan disitulah letaknya mungkin emas atau bahkan pasar saham akan kembali meningkat ataupun naik. Ya, satu sisi apa yang terjadi pada akhir pekan kemarin yaitu dikagetkan dengan kabar penembakan atau percobaan pembunuhan calon presiden dari Partai Republik yaitu Donald Trump. Ya, meskipun sang penembak kelihatannya juga langsung ditembak mati oleh Secret Service, tapi hal ini memberikan catatan khusus. Dan tentunya image yang buruk pada Secret Service karena berarti terjadi kelalaian. Padahal jauh-jauh hari tentunya sudah terjadi netralisir area tersebut. Nah, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tapi yang jelas ini mungkin masih akan mengganggu selera pasar kaitannya dengan selera terhadap risk aset. Jadi kemungkinan itulah yang membuat kenapa pasar saham kelihatannya harusnya turun ya. Tapi apakah safe haven akan berpihak kepada emas? Saya belum lihat hal tersebut sampai detik ini. Tapi untuk saat ini, safe haven setidaknya berpihak kepada US dollar. Dan itulah yang kemungkinan menyebabkan kenapa di sesi Asia kelihatannya emas masih bisa mengalami penurunan. Tapi hati-hati, di malam hari kita akan langsung fokusnya tertuju kepada apa yang dikatakan oleh Powell. So, short term kelihatannya masih pro untuk US dollar, tapi di malam hari bisa saja berbalik. Jadi jangan sampai Anda lengah dan be fleksibel. Satu sisi, hari ini adalah hari pertama dimulainya rapat pleno ketiga dari Partai Komunis China. Ya, seperti yang sudah sempat kita bahas dari jauh-jauh hari bahwa ini akan sangat penting karena biasanya dalam pertemuan ini akan mencetuskan beberapa hasil ataupun beberapa keputusan. Dan ini kaitannya dengan kebangkitan ekonomi China. Tentunya pertumbuhan ekonomi China yang semrawut atau bahkan bisa dibilang melambat dari sejak dibukanya kembali perbatasan atau pembatasan akibat COVID, kelihatannya ini akan menjadi masalah-masalah yang cukup krusial. Dan terlebih lagi, permasalahan di sektor properti yang sampai saat ini belum ditanggulangi, sehingga kemungkinan menurut Bloomberg, kemungkinan kita masih harus melihat apa yang akan dikerjakan ataupun dilakukan oleh pemerintah China. Ya, tapi dalam sejarahnya, beberapa kali pertemuan seperti ini biasanya menghasilkan, ya bisa dibilang peluang. Peluang tersebut mungkin kaitannya dengan tidak mau kalah dari ekonomi lain, terutama Amerika, sehingga kemungkinan Presiden Xi Jinping dan juga Komite Sentral kemungkinan akan memutuskan hal yang terbaik untuk China. Dan itu berarti tertuju kepada langkah-langkah lanjutan terkait dengan stimulus untuk membangkitkan kembali ekonomi. Nah, ini tentunya akan berdampak positif kepada Hang Seng ataupun bahkan pasar ekuitas China. Lalu kemudian juga yang kedua adalah komoditi. Komoditi yang dimaksud adalah kemungkinan juga emas atau bahkan minyak. Dan ini kaitannya dengan tingkat permintaan. Kalau misalkan ternyata katakanlah dengan adanya stimulus tersebut bisa memicu ataupun membangkitkan kembali aktivitas ekonomi, maka kemungkinan tingkat permintaan terhadap emas ataupun bahkan minyak kemungkinan akan mengalami peningkatan. Dan itu saatnya dia akan mendorong harga kembali naik. Nah, sementara untuk Hang Seng,
Pagi ini memang terlihat dia mengalami penurunan, dan ini dipicu oleh kenyataan bahwa data GDP China tadi pagi dirilis dengan angka yang buruk atau relatif lebih lemah. So, kalau kita lihat di sini, data GDP-nya mengalami penurunan untuk kuartal kedua, itu berada di 0,7% dari ekspektasi 1,1%. Ya, pelemahan ini tentunya akan memicu ekspektasi lebih lanjut atau bahkan bisa dikatakan tekanan untuk para petinggi China untuk segera menggelontorkan kembali paket-paket stimulus bantuan ekonomi. Ya, saya rasa kalau misalkan pemerintah bisa menggelontorkan kebijakan fiskal yang bagus, maka kemungkinan PBOC pun akan mengikuti dari sisi kebijakan moneter. Ya, kita tinggal tunggu saja, karena ini masih hari pertama, masih banyak hal yang harus diperhatikan dan juga dicermati, dan sampai hari terakhir di keputusan di hari Kamis, 18 Juli mendatang. Satu sisi yang juga menjadi topik utama adalah Bank Sentral. Jadi ada 3 pejabat Bank Sentral, dalam ini dari Federal Reserve, yang saya lihat kelihatannya ini masih bisa memberikan efek ataupun penggerakan signifikan terhadap market. Oke, yang pertama adalah tentunya Mr. Powell. Di jam 23.30, lalu kemudian dilanjutkan dini hari nanti jam 3.30, itulah Mary Daly. Dan kemudian di hari Rabu nantinya akan ada Christopher Waller. Walaupun menurut economic calendar seharusnya ada 2 lagi, ada Bostic dan juga Williams di hari Jumat. Tapi bagi saya 3 orang inilah yang kemungkinan pernyataannya akan sangat sensitif bagi kebijakan ataupun bagi penggerak market. Jadi yang akan saya tunggu nanti malam yaitu Powell. Saya ingin mendengar apakah dia ada perubahan statement ataupun pandangan terkait dengan kondisi inflasinya atau tidak. Mengingat data PPI tadi ya di hari Jumat yang ternyata kontras dengan apa yang dihasilkan dari CPI. Ya, kalaupun tidak ada perubahan, ya itu berarti sangat bagus dan kita tinggal tunggu dengan data ekonomi terbaru terkait dengan retail sales di hari Selasa. Sementara Mary Daly, kalau Anda ingat di minggu lalu, 1 hari setelah Powell, dia juga memberikan pandangan terkait dengan CPI. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, Mary Daly ini sosok yang bisa dibilang kategorinya agak mirip 11-12 dengan pandangan Powell. Jadi kita berharap kedua orang ini akan sangat confirm dengan keyakinan mereka terkait dengan proses disinflasi. Sementara Christopher Waller, walaupun beberapa kali saya lihat pernyataannya kecenderungannya lebih hawkish ya, tapi untuk beberapa waktu ke depan mungkin kita masih tetap figurnya adalah CPI kemarin. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk minggu ini, Christopher Waller mungkin akan menjadi pembeda antara Mary Daly ataupun Powell, tapi yang jelas tidak akan terlalu bisa dibilang signifikan untuk merubah ataupun menggeser pandangannya. Nah, tapi kalau ternyata Waller kembali atau katakanlah mungkin bergeser dari sisi hawkish menjadi ke sisi less hawkish, maka bagi saya itu adalah sinyal positif dan akhirnya kita akan mendapatkan pelemahan US dollar kembali berlanjut di minggu ini. Sementara itu keputusan suku bunga ECB di hari Kamis juga akan menjadi fokus utama dan diperkirakan dia akan unchanged alias tidak berubah, dan fokusnya terlebih kepada pernyataan dari Presiden Christine Lagarde, teman-teman. Waktu pertemuan sebelumnya, mereka mengatakan tidak terburu-buru ataupun tidak tergesa-gesa untuk melakukan pemangkasan kembali sejak pemangkasan pertama di bulan Juni. Jadi cukup perhatikan saja statement ini, apakah itu akan konsisten apa tidak. Kemudian pernyataan berikutnya adalah bahwa bank masih butuh kepastian lebih lanjut terkait dengan data inflasinya. So, data inflasi kalau Anda cek minggu ini pun akan dikeluarkan dari zona Eropa, itu adalah di hari Rabu. Jadi tolong perhatikan angkanya apakah terjadi penurunan signifikan atau tidak. Kalau misalkan ya, berarti itu adalah bisa saja memicu pernyataan dari Christine Lagarde untuk potensi pemangkasan di pertemuan bulan September. Kalau iya, siap-siap mungkin euro akan mengalami pelemahan ataupun penurunan. Nah, terlebih kalau misalkan kita kaitkan dengan event yang saat ini terjadi, dolar menguat karena dilirik sebagai safe haven, ya kita tinggal tunggu apakah itu akan melemah kembali atau mungkin ditekan kembali oleh Powell apa tidak. Kalau ya, euro mungkin akan bangkit dulu, tapi setelah itu fokusnya adalah pernyataan Christine Lagarde di hari Kamis. Oke, data penting minggu ini setelah kita telusuri lebih lanjut, berarti tinggal menyisakan data-data seperti retail sales dari Amerika yang akan rilis di hari Selasa, juga Inggris akan merilisnya di hari Jumat. Kemudian ada data CPI, baik itu dari zona Eropa, kemudian dari Inggris, dan juga dari Jepang. Kalau saya pribadi untuk Jepang kelihatannya tidak akan terlalu menggugah selera, tapi yang jelas inflasi nantinya ini akan menjadikan rujukan bagi BOJ untuk bertindak di tanggal 31 Juli mendatang. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, karena hari ini memang Marine Day, jadi kemungkinan pasar Jepang tidak akan terlalu volatile.
Dan tolong perhatikan apa yang akan terjadi pada Amerika, itulah yang akan terjadi pada mata uang yen. Tapi untuk sementara ini secara teknisnya, menurut saya kemungkinan lebih kecenderungannya adalah rebound, ataupun bisa dibilang saatnya dia kembali naik. Walaupun dengan catatan pula bahwa Powell nanti malam bisa saja menekan US dollar. Dan disitulah mungkin kita akan bertindak. Tapi secara keseluruhan, kita akan bahas outlook dari grafik ataupun beberapa grafik ini sore nanti di jam 4 sore.